wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast BEM Fakultas Teknik Universitas Samudra, tempat kita bercerita dan berbagi tips trik seputar program-program mahasiswa saat ini. Sebelah saya ada narasumber saya, yaitu Kanelin Valentin. Kalau boleh tahu, Kanelin itu dari prodi apa, Kak? Saya dari prodi Biologi Fakultas Teknik Universitas Samudra. Terkait magang mandirinya nih, Kak. Kata kemarin program magang mandirinya di perusahaan apa, Kak? Saya mengambil di perusahaan pusat pendidikan kelapa sawit yang ada di Kota Medan. Di Kota Medan ya? Kira-kira untuk magang ke sana, tahapan apa ada tuh, Kak? Untuk magang mandiri sendiri itu bisa dibilang tidak ribet. Yang pertama kita pasti harus memilih mitranya dulu. Kita mau melakukan magang mandiri di mana. Yang setelah kita memilih mitra, kita harus konsultasi lagi kepada Pak Prodi kita sendiri, apakah beliau dapat memberi izin dan izin kami beliau untuk melakukan kerjasama dengan mitra yang kita pilih. Setelah adanya kerjasama, kemudian kita menyiapkan administrasi. Setelah administrasi siap bahwa kita antar ke mitra yang langsung sekalian pengenalan mahasiswa. Berarti tahapan-tahapan ini tidak begitu sulit ya, Kak? Kalau proses administrasinya terkait proses administrasi keperusahaan gimana? Nah, menurut saya juga administrasinya tidak terlalu banyak yang perlu kita siapkan untuk daftar magang mandiri ini. Yang pertama itu cuma salah satunya transkrip nilai. Setelah itu dari transkrip nilai mungkin ada surat pengantar dari fakultas yang diurus oleh prodi sendiri. Ngomong-ngomong tentang transkrip nilai, kan? Kalau misalnya nilainya itu apakah nilai berpengaruh dalam proses administrasi magang mandiri? Sejauh yang saya tahu, kalau mungkin yang berpengaruh itu adalah konsentrasi kita. Misalnya kita itu berpengaruh dalam pemilihan mitra. Kalau mitranya sesuai dengan konsentrasi kita, kemungkinan besarnya kita akan dipilih. Nanti kita harus menyesuaikan ya konsentrasi dalam biologi ini ke perusahaan tersebut. Nah, Kak, mengenai tantangan selama magang di sana itu apa aja, Kak? Apa ada tantangan yang sangat-sangat bikin? Kalau untuk tantangannya sendiri itu kembali lagi ke kita masing-masing ya. Kalau saya pribadi itu karena di laboratorium dan laboratoriumnya di fakultas kita itu pasti berbeda kan dengan mitra yang kita datangi. Nah, tantangannya itu adalah dengan alat-alat baru. Kesulitan dalam menggunakan alat-alat baru yang ada di mitra itu, sehingga kita akan menjadi tantangan ketika kita tidak bertanya. Berarti kita dapat mengenal juga Ya, nah, tantangannya itu mengenal alat baru dan tidak dapat menggunakannya. Kak, kira-kira Kak pernah nggak sih mungkin kesalahan dalam proses magang mandiri itu? Gimana sih Kak cara mengatasinya? Nah, kalau untuk kesalahannya itu saya akui saya banyak melakukan kesalahan. Terutama di bagian laboratorium itu saya melakukan kesalahan dalam pemilihan lokasi untuk melakukan sampel gitu. Nah, kemungkinan besarnya ada terjadi kebakaran kecil-kecilan yang saya lakukan gitu. Itu adalah kesalahan sendiri di mana itu termasuk tantangan juga karena tidak mengetahui cara penggunaan gitu. Berarti diatasi dengan belajar bertanya lagi kepada mitranya gitu. Nah, kalau di situ kan pasti ada karyawannya di mitranya. Seharusnya saya juga itu bertanya dulu, Kak, ini gimana ya menggunakan alatnya supaya tidak melakukan kesalahan dalam penggunaan alat, sehingga alatnya juga tidak rusak. nanti kita kesalahan itu dapat ilmu yang baru ya Kak? Ya, saya sendiri banyak dapat ilmu baru menggunakan alat baru. Kalau kita keahlian nih Kak, keahlian yang didapat nih dari proses magang mandiri selain dari akademis, keahlian nih. Untuk keahlian itu banyak juga karena saya bicaranya nggak bisa di sekitar laboratorium ya, karena saya terkhusus diletakkan di mitra itu di laboratorium biologinya. Jadi kalau untuk keahlian yang saya dapat itu banyak sendiri. Salah satunya itu untuk diffus atau pembuatan cairan larutan berkonsentrasi gitu. Berarti saat di magang itu orang full di laboratorium. Ada saya terjun ke lapangan juga, namun untuk pengambilan sampel. Lalu ke laboratoriumnya lagi.
Iya, dan siap dari lapangan, saya kembali lagi ke laboratorium untuk melakukan penelitian. Terkait ini kak, kan kakak ini laboratorium ya. Karir lanjutannya, apakah nanti di proses magang mandiri ini kakak akan melanjutkan karir yang sama saat di proses magang mandiri kak? Kalau untuk saat ini, saya masih ingin lanjutkan ya, sesuai dengan magang saya, karena di laboratorium saya ada keinginan untuk melanjutkan di bidang laboratorium juga, jika yang di atas lebih berat. Berarti kakak ini suka banget di laboratorium ya? Ya, bisa dibilang begitu. 24 jam di laboratorium, kalau di magang itu kak? 12. 12 jam di laboratorium kan? Tapi kalau kita sudah terbiasa di laboratorium, itu bukan hal yang sangat buruk menurut kita gitu. Kak, laboratorium di fakultas sama laboratorium di program magang di perusahaan magang kan pasti beda nih. Gimana Kak? Apakah ada perbedaan antara laboratorium sini dari laboratorium sana? Kalau laboratorium di fakultas dengan laboratorium di mitra itu sangat-sangat beda, karena di fakultas kita laboratorium penunjang dan materi itu kan masih gabung ya. Kalau laboratorium di mitra itu dibedakan, ada laboratorium untuk bakteri, ada laboratorium untuk jamurnya, dan ada juga laboratorium untuk lautan asam. Nah, kemudian ada perbedaan lagi di bidang alat-alat. Mungkin karena kita juga masih fakultas ya, bukan gabungan dari universitas gitu. Jadi alat-alatnya masih terbatas, sedangkan di mitra itu alat-alatnya cukup. Berarti nanti kakak di sana bisa mengenal alat baru dong ya, selain yang ada di laboratorium kita tadi. Benar. Kan kakak ini kan magang mandiri ya, ya? Pandangan tentang magang yang tidak dibiayai ini kak, gimana? Apakah pengalaman itu lebih penting dari kompensasi finansialnya? Menurut saya pribadi, kalau untuk bayaran itu saya tidak terlalu menuntut, karena kan kita juga mahasiswa, yang kita cari cuma ilmu dan pengalaman kan. Jadi kita belum ada hak untuk kayak saya harus dibayar nih, karena tujuan kita untuk melakukan magang itu bukan untuk mencari uang, tapi mencari ilmu dan pengalaman. Pengalaman terkait di dalam program magang mandiri kak, banyak kak kakak mendapat pengalaman selain di laboratorium, kira-kira ada pengalaman lain nggak? Untuk pengalamannya banyak ya, selain di laboratorium itu kita bisa memiliki pengalaman kerja, karena kita kerja secara tim, terus juga kita harus bekerja di lapangan, bagaimana kita harus bersikap kepada orang lapangan yang bukan karyawan mitra, dan kita juga harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan tamu-tamu yang datang ke mitra. Jadi selain di laboratorium, kita juga punya pengalaman dalam berkomunikasi dan di lapangan. Penting ya kayak penting. Kira-kira dalam tim itu seputar mahasiswanya universitas kontrak atau ada mahasiswa dari universitas lain kan? Kalau untuk tim itu ada dari Universitas Brawijaya, ada Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara juga ada, Politeknik juga ada, Politeknik dari Bandung, dan Universitas kita, Universitas Samudra. Tetapi untuk kerja tim itu bukan di universitas, tapi di Universitas Samudra bekerja tim dengan karyawan mitra. Kita bikin tim dengan karyawan mitra Ya, benar. Itu biasa disebut di badan itu tim penelitian. Jadi saya di bidang tim penelitian agronomi dan ilmu tanah. Pantesan 24 jam di laboratorium kak Ya, benar. Terkait pengalaman magang mandiri kak, penting banget nggak sih kak pengalaman magang mandiri ini untuk kita sebagai mahasiswa? Kalau menurut saya dari magang mandiri itu kita perlu ya pengalaman, karena di dunia kerja juga diminta pengalaman. Ya, experience itu kan. Jadi selama magang mandiri ini kita diajarkan bagaimana sih kerja di mitra ini gitu. Bagaimana sih organisasi-organisasi yang ada di mitra ini gitu. Jadi kalau untuk pengalamannya sendiri itu sangat penting untuk di dunia kerja. Apalagi ketika kita mau melanjutkan karir di bidang yang sama.
Baiklah, sampai sini saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih kepada Kak Nelly yang telah memberikan informasi terkait program Bank Mandiri, dan juga nantikan informasi-informasi selanjutnya di podcast BEM FT Unsat Universitas Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.